Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat pagi rekan-rekan semua. Semoga semuanya tetap dalam keadaan sehat dan terus semangat. Senang sekali saya bisa berbicara di hadapan rekan-rekan semua dan terima kasih atas kehadirannya. Pada kesempatan ini, izinkan saya perkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Indra Al-Arfani sebagai owner dari brand Kristamis. Nah, izinkan saya memaparkan sebuah fakta sederhana, yaitu kurang lebih dari 70% penduduk di Indonesia masih mengalami masalah di deodoran. Nah, masalahnya itu seperti iritasi kulit, terus menyebabkan pada pakaian, serta menyebabkan bau badan. Hal ini berarti ada hal besar yang belum terjawab oleh produk deodoran konvensional. Nah, dari itulah saya melihat peluang yang cukup besar dan bisa diinovasikan, itu dengan menciptakan brand Kristamis Natural Tawas Spray, yang dimana ini tuh sebuah deodoran alami yang berbahan dasar dari tawas. Kemudian Kristamis ini sangat cocok di tren sekarang karena tren konsumennya yaitu lebih kepada personal care, lalu beauty, dan lebih aware pada tubuh sendiri. Nah, sebelum ini kita masuk ke pembahasannya. Nah, pembahasan yang akan saya bahas yaitu meliputi dari konsep produk, strategi pemasaran, kemudian demo prototipe yang akan saya tampilkan. Kemudian di sini kita masuk ke brand identity. Nah, nama produknya yaitu Kristamis Natural Spray. Kenapa saya memilih ini? Kristal sendiri memiliki arti kejernihan dan kemurnian, sedangkan di sini memiliki arti yang ringan dan mudah. Sehingga Kristamis ini sangat cocok untuk dinamakan ini. Nah, kristal sendiri tadinya tuh lebih mengidentifikasikan pada tawas. Kita lanjut ke tagline. Tagline-nya itu ada fresh, natural, serta gentle. Nah, varian aromanya di sini saya menciptakan 3. Ada bubblegum, floral, serta citrus. Kemudian kita masuk ke masalah yang terjadi di pasar. Yang pertama itu ada iritasi kulit. Nah, iritasi ini terjadi karena deodoran itu mengandung alkohol. Memang tidak semuanya brand deodoran, tetapi ada beberapa. Kemudian yang kedua itu ada bau badan kembali muncul setelah beberapa jam pemakaian. Nah, deodoran ini memang sifatnya hanya sebentar bertahan untuk menahan bau ya. Kemudian yang ketiga itu ketiak menghitam karena pemakaian jangka panjang. Ini terjadi karena deodoran itu mengandung bahan kimia. Yang keempat, noda kuning pada pakaian. Kita lanjut ke slide berikutnya, yaitu ada solusi produk. Nah, yang pertama itu Kristamis ini menggunakan bahan utamanya dari potasium alut natural mineral atau yang biasa kita sebut dengan tawas. Nah, yang keduanya itu bekerja menghambat bakteri bau badan. Nah, tawas itu bukan parfum, dia emang kegunaannya itu untuk menghambat bakteri. Nah, yang ketiga itu memiliki inovasi 3 varian aroma. Kita lanjut ke inovasi aroma serta desain kemasan. Nah, di sini saya memiliki 3 varian aroma. Yang pertama itu tadi ada floral. Nah, floral sendiri saya memilih desainnya seperti yang tertera, memilih warna hijau. Nah, kemudian tuh yang kedua ada varian citrus. Citrus sendiri memiliki warna gabungan dari biru serta oranye. Nah, ini tuh menurutnya aromanya itu sangat cocok pada pria. Dan yang ketiga itu ada varian bubblegum. Nah, di sini saya
menggunakan warna ungu muda. Kita lanjut ke keunggulan produk. Nah, keunggulannya itu ada 6. Yang pertama itu tawas ini membunuh bakteri penyebab bau. Seperti yang dibilang, tawas itu bukan parfum. Kemudian tidak meninggalkan noda kuning, karena tawas itu yang akan saya ciptakan itu bentuknya cair, tidak seperti deodoran pada umumnya yang memiliki tekstur kental. Keunggulan yang ketiga yaitu tidak lengket. Yang keempat, aman untuk kulit sensitif. Yang kelima, aroma ringan tidak menusuk. Nah, tadi itu memiliki 3 varian aroma, sudah diriset dan cocok untuk yang terjadi saat ini. Serta yang terakhir itu hemat dan tahan lama. Kita lanjut ke cara kerja tawas. Nah, tawas bekerja dengan membentuk lapisan mineral tipis yang pertama itu menghambat pertumbuhan bakteri penyebab bau. Tawas itu memang sudah terkenal ya dari zaman dulu juga, cuman zaman dulu itu tawas memang bentuknya batu atau kayak kristal. Nah, yang saya kembangkan ini nantinya tawasnya itu bentuk cair. Makanya saya mendesainnya dengan botol atau spray. Lalu yang kedua itu tidak mengubah pH kulit, karena tawas ini tidak menggunakan bahan kimia. Yang ketiga cepat kering, serta yang keempat tidak meninggalkan residu pada pakaian. Nah, di sini saya akan mencontohkan produk yang nantinya akan dilaunchingkan. Di sini saya memiliki 2 desain. Yang pertama itu ada dengan ukuran 100 ml dan yang keduanya ukuran 60 ml. Kenapa saya memiliki 2 ukuran atau size? Nah, biasanya orang tuh kalau misalnya dengan produk baru pastinya dia akan mencoba-coba terlebih dahulu. Nah, supaya tidak mengecewakan konsumen, saya memiliki varian yang kecilnya juga. Selain itu juga bisa dibawa kemana-mana. Di sini saya akan mempraktekkan cara penggunaan tawas itu sendiri. Tawas ini cukup digunakan dengan 2-3 kali spray saja. Nah, ini tuh ditunggu sebentar hingga nanti cepat kering. Kemudian kita akan lanjut ke target pasar. Target pasarnya sendiri saya membagi menjadi 5 kelompok atau komponen utamanya. Yang pertama itu ada mahasiswa dan remaja dengan tingkat persentase 25%. Kenapa ini tinggi? Karena remaja sekarang itu suka mengikuti tren dan lebih ingin mencoba hal-hal yang baru. Nah, Crystal Mist ini hadir dengan varian yang unik dan desain yang unik. Nah, ini sangat cocok pada mahasiswa dan remaja selain itu karena mereka juga banyak kegiatan. Lalu konsumen yang kedua itu pada wanita aktif. Nah, wanita aktif ini di sini itu wanita berkarir atau wanita yang bekerja. Nah, Crystal Mist sendiri ini sangat cocok karena pastinya seorang yang bekerja itu harus menampilkan penampilan yang menarik, elegan, serta wangi. Nah, ini cocok banget karena bisa dibawa kemana-mana, cocok ditaruh di tas tidak memakan tempat. Lalu yang ketiga itu pada konsumen pengguna kulit sensitif. Nah, ini sangat aman ya karena tidak mengandung bahan kimia ataupun alkohol. Nah, yang keempat itu pada konsumen yang memilih produk natural serta aman dengan tingkat persentasenya 20%. Ini sama saja dengan penggunaan kulit sensitif, tapi bedanya kalau yang ini tuh yang dimana orang itu memang lebih mencintai dirinya sendiri, lebih aware. Lalu yang kelima itu pada konsumen pria dengan persentase 10%. Nah, jadi keseluruhan ini Crystal Mist ini sangat bisa digunakan maupun wanita maupun pria. Kemudian kita lanjut pada strategi komunikasi produk. Yang pertama itu ada soft selling media sosial. Nah, di sini saya membagi menjadi 3. Yang pertama itu ada
edukasi manfaat tawas, yang kedua itu video demo, serta yang ketiga itu tips merawat kulit. Nah, ketika ini sekarang kan emang eranya digital, jadi kita harus bisa menarik atau membuat konten yang konsumen itu menarik, sangat tertarik untuk membelinya. Lalu yang kedua itu ada strategi penjualan alam. Nah, di sini saya juga membaginya menjadi 3. Yang pertama itu paket tester 3 aroma. Paket tester. Nah, kenapa harus ada paket tester? Supaya konsumen itu bisa mencoba semua aromanya. Nah, mungkin saja dia ada dari salah satu 3 varian itu yang sangat menyukai aromanya itu. Kemudian yang kedua itu bonus pouch kecil. Nah, ini tuh sangat berguna karena seperti yang dibilang ya, ini tuh produknya aman untuk dibawa kemana-mana. Pouch ini sangat berguna karena bisa digantung juga. Lalu yang ketiga itu ada promo try me pack. Nah, di sini kita bisa menyebutkan juga dengan produk bundling, di mana kita menjual ketiga produk itu tetapi dengan harga yang lebih murah dibanding harga membeli satuan. Lalu yang ketiga yaitu ada micro influencer dan testimoni. Nah, ini tuh fokus pada reviewer, skincare, dan lifestyle. Kenapa memilihnya micro influencer? Karena ini kita produk baru, jangan mengambil resiko yang terlalu tinggi. Walaupun micro influencer, tapi kita tuh harus memilih yang orang ini tuh sudah memiliki identitasnya sendiri, pokoknya yang melekat pada orang itu. Misalnya orang itu emang biasanya mereview skincare, nah kita tuh memilih influencer tersebut. Lalu yang keempat itu ada branding visioner. Seperti yang tadi sudah dijelaskan sebelumnya dan ditampilkan, saya memilih warna-warna pastel untuk membedakan varian aromanya. Kemudian kita akan lanjut ke alasan produk layak didukung atau diinvestasikan. Kenapa produk ini layak? Karena produk ini merupakan sebuah inovasi baru. Inovasinya yaitu karena deodoran yang berbentuk spray serta berbahan dari tawas, dan itu sangat alami. Lalu yang kedua itu tren konsumen menuju produk natural meningkat setiap tahun. Nah, ini sekarang tuh konsumen lebih aware pada dirinya sendiri. Lalu yang ketiga itu margin keuntungan tinggi karena bahan baku murah. Yang keempat, pilihan aroma membuat produk mudah masuk ke pasar remaja dan mahasiswa. Nah, ini kita sudah meriset aroma-aroma yang akan diperjualkan, yaitu ada 3 aroma. Ini sangat cocok karena remaja itu biasanya suka banget sama wangian yang colorful serta ringan. Lalu poin terakhir yaitu permintaan tinggi pada kategori personal care dan skincare. Nah, dari semua presentasi yang sudah saya jelaskan, di sini Kristalnis menawarkan kombinasi yang unik, yaitu deodoran natural berbahan dasar dari mineral atau kita nyebutnya dengan tawas, ditambah aroma ringan yang membuatnya lebih menarik serta sesuai dengan preferensi konsumen masa kini. Kemudian, dengan meningkatnya tren produk natural dan preferensi pengguna terhadap aroma lembut, Kristalnis memiliki potensi pasar yang luas dan diferensiasi kuat dari deodoran konvensional ini. Nah, itulah pemaparan dari saya mengenai produk yang akan dilaunchkan, yaitu yang berjudul dengan Kristalnis. Semuanya sudah kami jelaskan. Semoga rekan-rekan semua bisa memahami dan semoga produk ini bisa berjalan dengan lancar dan berkelanjutan. Terima kasih atas perhatiannya semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.